Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grisabila Heriansyah dari Teknik Industri UBP Karawang. Saya ingin mempresentasikan dari jurnal yang saya buat dengan judul Perbaikan Sistem Kerja untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan Studi Kasus di PT Sarana Mega Jasa. Mungkin kita langsung saja untuk saya akan langsung menjelaskan dari pembahasan dari ini. Jadi ada beberapa batasan yang akan saya bahas. Yang pertama dari abstrak, lalu ada pembahasan permasalahan berdasarkan diagram tulang ikan, terus yang terakhir rencana perbaikan. Nah, abstraknya mungkin saya nggak menjelaskan secara detail ya, karena saya nggak mau terlalu banyak kalimat di PowerPoint yang akan saya jelaskan. Jadi PT Sarana ini merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan plastik packaging. Jadi di perusahaan itu banyak banget komplain keterlambatan pengiriman, terus juga banyak banget menyebabkan perusahaan harus mencari akar masalah, entah itu dari human error atau faktor condition, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin dari sekian banyak masalah, tapi nggak banyak masalah sih, maksudnya hanya ada 3 permasalahan yang ada di perusahaan ini. Ya, yang pertama mungkin ada dari kedisiplinan sumber daya manusia ya, mungkin itu bukan hanya di perusahaan ini aja, mungkin perusahaan lain juga banyak. Terus juga di faktor lingkungan, faktor mesin dan juga faktor metode. Dan yang akan saya jelaskan ini adalah faktor metodenya. Dan juga mungkin penempatan dari layout perusahaannya itu sendiri. Lalu kita masuk ke pembahasan. Jadi analisis pencapaian skor setiap rasio yaitu analisis yang bertujuan untuk melihat skor masing-masing kriteria rasio produksi. Jadi di sini ada tabel pencapaian skor masing-masingnya dengan kriteria produktivitasnya masing-masing per bulan dari bulan Oktober 2015 sampai bulan Maret 2016. Dan di rasio 5 itu mendapatkan rasio yang sangat kecil gitu. Hanya memiliki nilai 10 dan itu udah memiliki kerugian yang cukup, nggak bisa dibilang parah juga sih ya, bisa dibilang cukup banyak lah itu kerugiannya. Yang parah itu ada di rasio 5 dari bulan Oktober sampai bulan Maret 2016. Nah, lalu saya akan membahas permasalahan berdasarkan diagram tulang ikan atau fishbone. Tapi di sini kurang terlihat ya, tapi mungkin bakal saya jelaskan sedikit lah, soalnya di sini juga saya tidak lihat, soalnya screen capture-nya saya ngambil dari handphone bukan dari PC. Yang pertama itu ada material. Nah, masalahnya di mana material? Jadi penempatannya ini cukup jauh gitu dari warehouse. Udah mah jauh, terus juga materialnya ini langsung datang gitu ya dari warehouse ke land. Jadi nggak ada metode transitnya gitu. Jadi kalau misalnya barang atau material di land itu mau habis, ya PIC material ini harus kira-kira sekitar sejam atau sekitar setengah jam atau 1 jam lah antara gitu. Nah, jadi dari permasalahan yang ada di diagram tulang ikan ini akan dibahas di modelnya. Mungkin setelah inilah akan saya bahas. Tapi yang pasti inti permasalahannya itu ada di material dan metodenya. Oke, lanjut. Nah, ini rencana perbaikannya. Di sini ada sering banget ganti material. Tapi ini tidak akan saya bahas. Saya bawa karena takutnya merusak tabel. Jadi yang akan saya bahas di suplai material dari gudang lama. Jadi yang permasalahan pertama tuh perbedaan lokasinya jauh banget antara warehouse sama produksi itu jauh banget.
Ya mungkin kalau misalnya kita bahas dari meter tuh, dari jarak mungkin 300 sampai 500 meter ada kali ya. Terus juga kurangnya personil driver untuk mengantar material dari warehouse ke departemen produksi. Itu juga cukup krusial bagi saya. Walaupun perusahaan itu baru ya, tapi setidaknya ada metode yang bisa membantu berjalannya produksi gitu. Karena produksi juga sering terhambat karena habisnya material gitu. Udah mah udah mau warehouse jauh, terus juga tidak ada transit. Gitu. Lanjut. Nah, mungkin saya akan langsung menjelaskan di pro modelnya. Mana ya? Nah, ya, ini bakal saya jelaskan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi posisi warehouse dan departemen produksi itu cukup jauh. Nah, karena cukup jauh itu, nah jadi seperti ini. Jadi bukan hanya eh, karena ya penempatannya saja yang jauh antara warehouse dan departemen produksi itu bukan hanya itu saja, tapi dari inspeksinya itu ada dua. Mungkin menurut saya bagus ya, ya wajarlah untuk memastikan kualitas yang baik itu bagus. Cuman yang bikin lambat tuh di sini. Jadi kalau misal kasarnya tuh di jalan menuju arah departemen produksi itu dibegal dulu sama inspektor. Jadi dicek lagi. Yang pertama ketika mau pergi dari warehouse, itu yang pertama, yang mau pergi ke warehouse. Yang kedua, eh, seingat saya itu ada di pertengahan jalan, diberhentiin lagi, nah itu diinspeksi lagi. Nah, dan perbaikan. Nah, mungkin simulasinya seperti ini. Continue. Nah, dan ini yang di atas ini, yang di atasnya yang tadi saya jelaskan itu sebelum perbaikan dan sesudah perbaikannya itu eh, untuk proses awal tuh sama seperti biasa. Dari yang pertama ada proses pengangkutan dari warehouse ke mobil pickup. Nah, sebelum berangkat itu masih sama seperti sebelum perbaikan. Itu pasti harus diinspeksi. Ya, itu harus diinspeksi. Dan yang kedua bedanya itu tidak dibegal, gitu. Kasarnya mungkin begal. Soalnya saya nggak tahu harus pakai kalimat yang mana yang lebih bagus. Ya mungkin untuk jokes saja dikit. Dan eh, di sini dia langsung. Nah, jadi ini, aduh, nggak ada ininya ya, nggak ada keterangan. Nah, jadi logo meja ini, nah ibaratnya transit gitu, dan transitnya tuh sangat dekat lah sama departemen produksi ini, sangat dekat. Nah, jadi barang langsung diantarkan ke eh, transit ini ya, paling jaraknya sekitar 10 sampai 15 meter lah dari pintu apa dari rolling door departemen produksi. Nah, dari barang warehouse datang, ditaruh di transit, di inspektor, lalu ditaruh di departemen produksi. Jadi nggak terlalu membuang-buang waktu gitu. Jadi mungkin pengambilannya itu sekitar 5 sampai 10 menit saja. Sedangkan kan yang atas tadi bisa nyampe setengah jam atau 1 jam gitu. Jadi kan PIC dari departemen produksinya aja itu bisa langsung ngambil ke transit barang tadi ya. Itu pun hanya menggunakan forklift untuk yang banyak, dikit-dikit hanya menggunakan handlift gitu. Nah, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.